Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilma Priyansyah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Mendel dan juga hukumnya, Mendel 1 dan juga 2. Jika kita berbicara tentang Mendel, maka kita pasti akan tahu ya bahwa Gregor Mendel ini adalah orang yang teorinya itu menjadi landasan untuk genetika modern saat ini. Gregor Mendel merupakan seorang biarawan dari suatu biara Agustinan. Beliau melakukan penelitian terhadap kacang ercis setelah bersekolah di University of Vienna pada tahun 1851. Setelah itu, beliau melakukan penelitian di Monastery Garten di Eropa Tengah sekitar tahun 1957 sampai 1960 di sela-sela waktunya sebagai guru di sekolah lokal. Tujuan utama dari penelitian Gregor Mendel adalah untuk membuktikan bahwa ciri-ciri atau sifat bawaan dari orang tua diturunkan secara predictable atau tidak dapat diprediksi. Selain itu, beliau juga terdorong oleh rekan-rekan biarawannya yang suka mengembangbiakan tanaman dan tanah di sekitar biara pun juga subur. Penelitian Mendel. Si Mendel ini melakukan penelitian dengan tanaman kacang ercis sebagai objek penelitiannya. Kenapa dia menggunakan kacang ercis? Karena tanaman ercis memiliki banyak varietas, terus waktu generasinya yang pendek, dan juga jumlah keturunan yang banyak dalam satu kali perkawinannya. Dalam penelitiannya ini, Gregor Mendel juga mengontrol dan mengawasi persilangan tanaman secara ketat, seperti tanaman ercis harus berasal dari galur murni. Terus tanaman ercis tidak memiliki karakter intermediate, terus juga hanya menyilangkan tanaman ercis dengan perbedaan yang kontras. Nah, ini ada contoh persilangan tanaman ercis. Jadi yang pertama itu benang sari dari si bunga ungu ini harus dibuang. Lalu memindahkan serbuk sari yang mengandung sperma dari benang sari bunga putih ke putik yang mengandung telur dari bunga ungu. Lalu menunggu karpel yang diserbuki itu tumbuh menjadi polong. Lalu bibit ditanam dari polong. Oke, jadi penelitian Mendel itu berujung pada dua hukum yang kita kenal sekarang, yaitu hukum segregasi dan juga hukum pemilahan bebas. Oke, sebelum kita masuk ke hukum Mendel 1 dan juga hukum Mendel 2, kita masuk dulu ke terminologi dalam hereditas. Jadi, apa yang dimaksud dengan gen? Jadi, gen itu adalah substansi kimia berupa DNA yang terletak dalam lokus kromosom yang berfungsi untuk menentukan sifat makhluk hidup. Letak gen terletak pada lokus kromosom yang bersesuaian pada kromosom homolog. Lalu alel. Alel itu apa? Alel adalah pasangan alternatif gen yang terletak dalam lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Jadi yang seperti pada di sini, alel itu yang garis itu ya, yang garis. Lalu yang panjangnya itu adalah kromosom. Jadi alel itu penamaannya itu harus sama, kayak seperti misalnya alelnya itu adalah T besar, maka pasangannya itu bisa juga T besar, bisa juga T kecil. Jadi tidak bisa T dengan A, itu nggak bisa. Lalu jika alelnya itu adalah A, maka pasangannya itu juga A besar ataupun A kecil, tidak bisa A berpasangan dengan T. Jadi seperti itu. Alel itu ada alel dominan dan juga alel resesif. Oke, jadi alel dominan itu apa? Alel dominan itu adalah karakter alel yang paling kuat yang dapat menutupi atau mengalahkan karakter alel lainnya. Seperti pada contoh di samping ini, misalnya ibunya itu memiliki vertical eyes dan juga gigi yang keluar. Lalu digabungkan dengan genetik bapaknya yang itu matanya itu yang normal ya, matanya itu normal dan juga giginya itu tidak keluar. Nah, tapi si genetik bapaknya ini itu dominan ya, alel bapaknya itu dominan atau kuat. Jadi sehingga menutupi karakter alel dari ibunya.
Jadi keturunannya itu anaknya itu akan mengikuti si bapaknya ya. Jadi ini ada F1 generation. Jadi F itu adalah filial atau bisa disebut dengan laki-laki. Lalu F1 itu maksudnya itu keturunan pertama. Jadi keturunan pertama anak laki-laki. Masuk ke hukum Mendel 1. Itu hukum pemisahan gen yang sealel. Jadi pasangan alel pada proses pembentukan gamet dapat memisah secara bebas. Mendel melakukan pembuktian dengan melakukan persilangan monohibrid dengan satu sifat beda. Di sini ada contoh persilangan tanaman ercis Mendel 1 ya. Jadi persilangan dengan menggunakan tanaman ercis berbatang tinggi atau T besar dan tanaman ercis berbatang kerdil T kecil menghasilkan keturunan pertama yaitu F1 berbatang tinggi T besar T kecil yaitu 100% berbatang tinggi. Masuk ke hukum Mendel 2 yaitu hukum pengelompokan gen secara bebas. Gen-gen dari sepasang alel memisahkan secara bebas ketika berlangsung reduksi pada waktu pembentukan gamet-gamet. Mendel melakukan persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Jadi ini ada contoh persilangan tanaman ercis Mendel 2. Jadi persilangan dengan menggunakan tanaman ercis dengan biji bulat berwarna kuning atau B besar K besar dengan tanaman ercis berbiji keriput warna hijau BB kecil dan KK kecil akan menghasilkan keturunan F1 100% berbiji bulat berwarna kuning ya, B besar B kecil, K besar K kecil. Dari percobaan ini disimpulkan bahwa warna kuning dominan terhadap keriput dan hijau. F1 disilangkan dengan sesamanya menghasilkan tanaman dengan biji bulat kuning, BB besar KK besar, bulat hijau, B besar B kecil, KK kecil, keriput kuning, BB kecil KK besar dan keriput hijau, BB KK kecil dengan perbandingan 9331. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.